Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswika Sabrina Arjadi dari kelas 10-4 dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan tugas sosiologi yang berjudul kehidupan sosial berbagai objektivitas. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk berbudaya, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi dan mampu mengelola lingkungannya. Hal ini karena dari kehidupan tersebut terdapat berbagai gejala dan fenomena sosial yang merupakan objek kajian sosiologi. Hasil kajian tersebut dapat menjadikan dasar acuan untuk mencari pemecahan berbagai masalah yang timbul. Objek kajian sosiologi yang terdapat di sekeliling kehidupan kita meliputi berbagai hasil tindakan asosiatif maupun tindakan asosiatif. Tindakan-tindakan yang asosiatif diantaranya akomodasi, kerjasama, gotong royong, musyawarah, dan asimilasi. Adapun tindakan yang termasuk disosiatif antara lain persaingan, kontravensi, dan konflik (pertentangan). Dalam kehidupan masyarakat muncullah berbagai masalahan sosial. Untuk menyikapi hal itu, kita hendaknya bersikap positif, tegang rasa, kerjasama, solidaritas, dan toleransi. Judul yang kemajemukan masyarakat. Masyarakat di Indonesia berbagi atas kelompok-kelompok. Tiap kelompok masyarakat memiliki pola perilaku, adat, agama, dan budaya yang berbeda. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras dan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kemajemukan masyarakat di Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Kemajemukan secara horizontal antara lain dapat dilihat dari keberagamannya, rasnya, suku bangsanya, dan agamanya. Secara vertikal dapat dilihat dari pelampiasan sosial masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong atau penyebab terbentuknya kemajemukan masyarakat di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Keadaan geografi di Indonesia. Dari jejak sejarah diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu suatu wilayah di Tiongkok bagian selatan. Mereka datang secara bergelombang dalam waktu dan jalur yang berbeda sampai di Indonesia. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Indonesia terletak pada posisi silang antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang ketiga ialah iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain di kawasan Indonesia menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Dari kenyataan tersebut dapat kita katakan bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat yang beraneka ragam. Contohnya, potensi konflik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. 2. Pendirian atas sikap yang berbeda. 3. Kebudayaan yang dimiliki tiap etnis berbeda. 4. Kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan dan berbenturan.
5. Perubahan yang berlaku cepat sehingga gangguan keseimbangan sistem dan keamanan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trivanessa Ratu Amelinda dari kelas 10-4 dari kelompok 4. Ingin merepresentasikan manfaat keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman sosial dan budaya ada di masyarakat terkadang menimbulkan berbagai permasalahan. Karena itu, permasalahan tersebut perlu disikapi dengan baik. Beberapa manfaat yang dapat diperbaiki dari adanya keberagaman ini adalah sebagai berikut. 1. Berbendaraan bahasa Indonesia dapat diperkaya oleh bahasa daerah sebagai suatu unsur kebudayaan daerah. 2. Potensi kebudayaan dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata Indonesia sehingga dapat mendatangkan devisa. 3. Melalui hubungan yang harmonis antara masyarakat, kearifan budaya lokal dapat dijaga. 4. Dengan keberagaman kita dapat duduk bersama, saling menghargai dan saling membantu menyelesaikan masalah. 5. Keberagaman dapat mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh suatu orang atau kelompok. 6. Keberagaman membantu masyarakat lebih toleran dan berpikir terbuka. Itulah sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Agama berasal dari bahasa Sanskerta a tidak dan game kacau, sehingga bermakna aturan untuk manusia agar hidup teratur dan bermakna. Agama merupakan sistem norma dan aturan tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tokoh sosiologi seperti Pitirim A. Sorokin dan Clifford Geertz mendefinisikan agama sebagai sistem norma, simbol, dan makna yang mengatur perilaku serta kehidupan manusia. Di Indonesia, agama memang memegang peran penting dan tercermin dalam ideologi Pancasila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. UUD tahun 1945 pasal 29 juga menegaskan kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaan masing-masing. Keberagaman agama dipandang sebagai anugerah Tuhan yang harus disyukuri karena memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan persatuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edina Maulidi Alawiyah. Saya dari kelas 10-4 dan saya dari kelompok 4. Saya akan mepresentasikan tentang aspek-aspek agama. Agama terdiri atas beberapa aspek. 1. Aspek kepercayaan agama. Setiap agama memiliki aspek kognitif. Agama membentuk cara pandang seseorang terhadap dunia. Cara pandang inilah yang memengaruhi cara pandang tiap individu untuk bertindak. 2. Ritus-ritus keagamaan. Ritus keagamaan merupakan salah satu bentuk ungkapan dan kepercayaan. Selain itu, ritus juga menjadi pemersatu kelompok sesuai dengan ajarannya. 3. Simbol keagamaan. Simbol merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan beragama, karena hubungan dengan Yang Maha Suci tidak dapat dilakukan tanpa simbol-simbol. 4. Pengamalan keagamaan. Pengamalan keagamaan meranjak pada semua pengaman subjektif individu dalam berhubungan dengan Tuhan. Contohnya melalui doa atau meditasi, jadi sekalipun bersifat pribadi. 5. Masyarakat agama. Komunitas umat beragama bisa terorganisasi secara formal dan dapat pula kita temukan dalam agama besar seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama dan kepercayaan di Indonesia. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan benua samudra. Hal tersebut menyebabkan Indonesia dalam sejarah masa lalu menjadi wilayah yang sangat penting dalam jalur perdagangan laut antar negara. Karena wilayah Indonesia yang strategis, bangsa asing dapat dengan mudah keluar masuk wilayah Indonesia. Bangsa asing ini adalah para pedagang yang datang dengan misi menyebarkan agama di Indonesia. Pedagang dari India menyebarkan agama Hindu-Buddha. Pedagang dari Gujarat menyebarkan agama Islam. Pedagang dari Portugis menyebarkan agama Katolik. Pedagang dari Belanda menyebarkan agama Kristen. Dan pedagang dari Tiongkok menyebarkan agama Konghucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Zubair Kadarusman dari kelas 10-4 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sosiologi bagian fungsi agama. Agama merupakan suatu kekuatan yang pengaruhnya paling dirasakan dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Agama mampu memengaruhi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya. Agama memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi agama secara sosiologis. Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis terkenal akan pandangannya yang menyatakan bahwa agama mempunyai fungsi positif bagi integrasi masyarakat, baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada tingkat makro, agama berfungsi membantu orang beriman mengetahui kebenaran menjadi seorang lebih kuat. Dengan kata lain, agama membantu seseorang untuk hidup pada tingkat makro. Agama mempunyai fungsi yang positif, yaitu memenuhi keperluan masyarakat secara berkala, menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri dan inti persatuan masyarakat melalui upacara agama yang dilakukan secara berjamaah. Persatuan dan kebersamaan umat dipupuk dan dibina. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Hardianto akan membaca fungsi agama. Fungsi agama. Agama merupakan suatu kekuatan yang pengaruhnya paling dirasakan dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Agama memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi agama secara sosiologis. Emile Durkheim, seorang sosiologis Prancis terkenal akan pendagangnya, yang mengatakan bahwa agama mempunyai fungsi positif bagi integrasi masyarakat, baik pada tingkat mikro maupun tingkat makro. Selain itu, agama juga menjadikan seorang lebih kuat. Dengan kata lain, agama membantu seseorang untuk hidup pada tingkat makro. Agama mempunyai sifat yang positif, yaitu memenuhi keperluan masyarakat secara berkala, menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri dan inti persatuan masyarakat. Melalui upacara agama yang dilakukan secara berjamaah, persatuan dan kebersamaan umat dipupuk dan dibina. Itulah presentasi kami. Saya Adnan Hardianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Ardiansyah dari kelas 10-4 dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan kesenjangan sosial ekonomi. Pengertian kesenjangan sosial ekonomi adalah ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh sumber daya, pekerjaan, dan pendapat dalam masyarakat. Hal ini muncul akibat perbedaan dalam pembangunan, kesempatan, serta tingkat pendidikan. Faktor penyebab pembangunan yang tidak merata antar daerah akibat kebijakan politik dan rendahnya kualitas SDM. 2. Pendapat per kapita rendah, daya beli menurun, produktivitas rendah. 3. Rendahnya mobilitas sosial karena perbedaan tradisional dan struktural dalam masyarakat. 4. Industri kerajinan rakyat hancur akibat monopoli pengusaha bermodal besar. Upaya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat berusaha. 2. Gerak nasional orang tua asuh GN OTA. 3. Memaksimalkan fungsi lembaga keuangan rakyat KUD dan BBR. 4. Menyalurkan kredit usaha kecil KIK, KCK, dan lain-lain. 5. Kebinaan ekonomi kerakyatan, koperasi, dan sektor informal. 6. Kerjasama antara pengusaha besar dan kecil dengan sistem bapak asuh. Kesimpulan, upaya paling penting adalah pembedaannya seluruh masyarakat agar lebih produktif, meningkat kualitas SDM, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan bangsa.